menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan yang berada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat siang juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Reza Rahman dapat menjumpai Anda dalam sebuah acara yang akan membuat kita belajar bersama-sama sekaligus menyelami lebih dalam mengenai berbagai potensi dan juga peluang yang ada di dunia digital saat ini agar kita makin cakap digital. Saya Reza Rahman, moderator. Selamat datang dalam webinar Indonesia Makin Cakap Digital Persembahan Siberkreasi. Angka penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3%. Tidak heran rasanya membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya kali ini. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 sampai 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Termasuk acara yang sedang kita ikuti bersama pada siang hari ini. Semoga Anda senantiasa sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan juga melaksanakan vaksinasi. Untuk Anda yang belum melaksanakan vaksinasi, untuk kita bisa bekerja bersama dalam mencegah dan juga menanggulangi penyebaran virus COVID-19 agar Indonesia lekas pulih kembali. Sebelum saya akan mempersilahkan kita semua untuk bisa belajar bersama dengan para narasumber yang begitu luar biasa, dan nanti juga akan ada sebuah persembahan dari salah seorang narasumber yang akan menyampaikan materinya dengan bentuk yang luar biasa. Saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai tata tertib untuk kita bisa perhatikan bersama-sama. Yang pertama, tetap mematuhi protokol kesehatan. Mematikan mikrofon atau menonaktifkan mikrofon namun tetap menyalakan kamera video. Karena nanti akan ada persembahan dari salah seorang narasumber yang nanti akan mengajak Anda untuk menyalakan kamera videonya, untuk menyajikan materinya, dan begitu memerlukan partisipasi Anda untuk bisa menyalakan kamera videonya. Jadi nyalakan kameranya sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan untuk menjadi saksi ya penyajian materi dengan luar biasa oleh narasumber yang luar biasa nantinya. Selanjutnya, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar. Tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara, hanya boleh bertanya pada saat sesi tanya jawab. Namun, Anda sudah dipersilakan untuk bisa menulis pertanyaan Anda melalui chatroom sesuai dengan format selama acara berlangsung. Barangkali setelah narasumber selesai menyampaikan materinya, Anda ingin langsung bertanya, silakan Anda boleh tulis pertanyaan Anda melalui chatroom saat itu juga. Selanjutnya,
dihimbau untuk Anda dapat mengisi daftar hadir sekaligus mengerjakan pretest dan juga post test untuk nantinya mendapatkan e-certificate, di mana tautan atau linknya akan dikirimkan oleh panitia melalui chatroom di akhir sesi nanti. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay sampai dengan acara berakhir nanti. Dan jangan lupa untuk mengunduh atau mendownload aplikasi Siberkreasi melalui Play Store dan juga App Store untuk Anda bisa mendapatkan berbagai layanan literasi digital secara gratis. Terakhir, saya masih ingat untuk Anda bahwa ada total hadiah senilai 1 juta rupiah untuk 10 partisipan yang beruntung. Bagaimana caranya? Cukup tunjukkan keaktifan Anda mengikuti webinar kali ini dengan menuliskan pertanyaan Anda melalui chat room untuk narasumber, ataupun Anda dapat mengunggah keikutsertaan Anda melalui Instagram feeds Anda. Dengan ketentuan lengkapnya dapat Anda disimak melalui chat room. Dan langsung saja kalau begitu kita akan mengawali webinar pada siang hari ini dengan mengangkat tema utama menjadi masyarakat cerdas di ruang digital. Dengan terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, ya, 3 stanza. Dimohon untuk Anda dan juga kita semua berada pada sikap sempurna. Nanti akan dilanjutkan untuk kita bisa menyimak arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas arahan yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa internet memang harus digunakan untuk hal-hal yang bersifat edukatif dan juga produktif, membuat UMKM naik kelas sehingga mampu memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan selanjutnya kita akan kembali menyimak sambutan yang kali ini akan disampaikan oleh keynote speech pada webinar siang hari ini oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abriani Pangharapan BSI. Silakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abriani Pangharapan BSI. Dan sebelum saya akan mengajak Anda untuk memulai dengan memperkenalkan narasumber yang pertama yang akan menyajikan materi dalam bentuk, bukan dalam bentuk presentasi, namun dalam bentuk
eksperimen sugesti. Jadi saya masih mengingatkan mungkin untuk Anda yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk bisa menyalakan kamera video sekarang juga, karena materi yang akan disampaikan atau disajikan nanti sangat berhubungan dengan partisipasi Anda. Jadi nyalakan kamera video sekarang juga. Sembari sebelum kita mulai, saya akan mengajak Anda untuk kita berdoa bersama terlebih dahulu untuk kelancaran acara webinar pada ini dan juga secara khusus untuk Indonesia agar lekas pulih dari COVID-19. Berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa saya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sampai dengan saat ini sudah hadir, juga sudah menyalakan kameranya. Saat ini untuk Anda yang belum menyalakan, silakan nyalakan kameranya sekarang juga. Saya ingin memastikan kembali kepada panitia apakah sudah banyak yang menyalakan kamera videonya kira-kira untuk peserta, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita yang pertama yang akan menyajikan materi berkaitan dengan pentingnya memiliki digital skills atau pentingnya melek digital di era pandemi saat ini ketika semuanya serba digital, ya kan? Kenapa kita harus melek digital? Beliau akan menyampaikan materinya berkaitan dengan hal tersebut dengan bentuk eksperimen sugesti. Sudah banyak yang menyalakan kameranya? Oke, silakan nyalakan kamera videonya saat ini juga sebelum saya akan perkenalkan. Baik. Sudah nyala, sudah banyak yang nyala ya? Kira-kira? Oke, siap. Saya langsung akan memperkenalkan narasumber kita berikut ini, di mana beliau adalah seorang pionir hipnotisme dan juga hipnoterapi di Indonesia. Beliau telah menghipnotis lebih dari 50.000 orang melalui acara TV show-nya seperti Hipnotis dan juga Master Hypnotist on the Street. Pada tahun 2005, beliau juga telah memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia karena telah menghipnotis lebih dari 5.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan. Dan pada tahun 2010, beliau juga mendapatkan penghargaan dari Indonesia Book of Record karena telah menghipnotis lebih dari 12.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan. Langsung saja saya akan persilakan untuk bisa hadir bersama dengan kita semua pada siang hari ini. Silakan Master Romy Rafael. Assalamualaikum semuanya, selamat siang, salam dari Jakarta. Saya ambil alih di sini Master Reza, Master Seremoni kita. Nah, karena saya bukan pesulap dan bukan magician atau ilusionis, saya menggunakan pikiran, saya mau Anda semuanya berpartisipasi dengan saya. Karena sesi saya bukan mengenai kehebatan saya, tapi kehebatan Anda semuanya. Nah, hal yang paling saya rindukan sejak pandemi adalah traveling, terutama traveling ke luar negeri. Nah, saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya pengen banget bisa traveling lagi tanpa harus nunjukin macam-macam, harus repot, tinggal terbang. Nah, di saat traveling, begitu kita kembali dari luar negeri sampai ke Soekarno-Hatta, tentunya banyak mata uang asing dari negara kita berangkat, itu harus ditukarkan ke rupiah lagi. Nah, sayangnya, kebanyakan money changer nggak mau nerima kalau itu uang logam, hanya mau nerima uang kertas. Nah, ini saya ambil contohnya ya. Ini adalah uang dari Amerika, kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini gambar kepala Presiden Kennedy, kalau lihat ya, ini kepalanya ya. Kelihatan ya. Nah, di baliknya ini gambar elang. Mas Romi, sorry menyala. Ya, silakan. Tangannya nggak kelihatan, kurang ke tengah. Oh, oke. Ini begini. Nah, oke. Mana nih kamera? Saya pakai dua kamera ngomong-ngomong ya, teman-teman ya. Biar, Iya. oke. Nah, biar teman-teman bisa fokus. Masih Kayaknya yang di spotlight salah nih kameranya. Nah, yang di spotlight harusnya kamera ini, table view. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, berarti ini. Oke, lagi diganti teman-teman. Nah, sekarang ini ada dua mata sisi ya, dua mata uang ya. Nah, sekarang nanti saya akan lempar koinnya. Saya akan lempar, tunggu, saya harus cek nih. Kenapa saya pakai dua kamera? Karena kalau satu mati, satunya masih nyala. Nah, berarti yang ini. Nah, oke, terima kasih operator. Oke, makasih Mbak Aurora. Nah, nanti saya akan lempar ke udara seperti ini, lalu saya taruh di tangan. Nah, Anda harus menggunakan intuisi Anda. Apakah akan mendarat di saat gambarnya ini gambar kepala, atau mendarat di saat gambarnya gambar elang. Nah, karena yang dites adalah intuisi Anda, jadi sebelum saya lempar, Anda harus menggunakan intuisi Anda. Apakah akan muncul kepala atau burung. Nah, ini mewakili dua sisi kehidupan, seperti hoax dan berita benar, kebaikan, kebohongan.
panas, dingin, siang, malam, pria, wanita, kehidupan, kelahiran, kematian. Nah, ini mewakili dualisme kehidupan. Nah, kalau nanti saya lempar menurut Anda itu kepala, gambar kepala, Anda dari sekarang pegang kepalanya. Coba pegang kepalanya semuanya. Oke, termasuk panelis. Kak Tri, makasih kerjasamanya. Termasuk Alma. Alma pegang kepalanya, Mak. Aku bisa lihat kamu loh, Alma. Halo, Alma. Boleh, oke, bagus, Alma. Semuanya harus pegang kepala. Kalau menurut Anda kepala, Olivia, Salsabila, nah, pegang kepalanya Olive. Oke, semuanya ya. Nah, sekarang kalau menurut Anda nanti hasilnya yang keluar itu adalah burung elang. Ini burung elang, ini burung. Nah, ini kan gambar burung elang ya, kelihatan ya. Oke. Nah, kalau menurut Anda nanti adalah burung elang, Anda bentuk tangannya seperti burung. Coba, seperti apa burung? Oke, bagus. Nah, sekarang pakai intuisi Anda. Saya belum lempar. Menurut Anda, nanti yang keluar itu elang atau kepala? Tunjukkan dengan tangan Anda. Kalau menurut Anda kepala, Anda pegang kepala. Kalau menurut Anda nanti elang, Anda bentuk seperti burung elang. Lakukan dulu, baru saya lempar. Lakukan. 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 Semuanya. Bu Mulyani, Maya, Angel, Maya, ya jangan garuk-garuk rambut ya Maya. Oke, Bang Sapri Alman Lubis juga, Mas Indra Utama juga. Oke, jangan bergerak ya Anda semuanya ya. Ini saya lempar, kita tes apakah Anda semuanya intuisinya benar atau enggak ya. Jangan bergerak semuanya, jangan bergerak. Saya lempar ya, siap, saya lempar ya. Oke, saya lempar ya. Sekarang kita lihat sama-sama. Apakah intuisi Anda benar atau salah? Jangan bergerak, tunjukin, dan ini gambar burung. Kalau Anda kepala, Anda tereliminasi, Anda nggak boleh ikutan. Kalau Anda burung, berarti intuisi Anda bagus. Tapi ini baru 1 kali, kita uji sampai 3 kali. Yang kedua sekarang, lemparan kedua. Yang kepala udah nggak boleh ikutan, karena Anda salah. Yang kedua, menurut Anda, lemparan kedua nanti hasilnya gambar kepala atau gambar burung. Tentukan pilihan Anda, sekarang tunjukkan dengan tangan Anda. Kalau menurut Anda nanti kepala, Anda pegang kepala, menurut Anda burung, Anda bentuk seperti burung. Lakukan sekarang, saya tunggu semuanya. Saya tunggu, di sini ada yang belum ya. Cepat. Oke, jangan berubah ya. Oke, tunjukin kalau mau burung, tunjukin benar-benar. Kalau mau kepala, tunjukin kepalanya benar-benar. Jangan berubah, jangan ragu-ragu. Tadi, jangan ragu-ragu. Tunjukin, saya tunggu sampai semuanya menunjukkan ya. Oke, jangan berubah ya. Ini saya lempar ya. Jangan berubah. Oke, saya lempar. Sekarang kita tunjukkan sama-sama. Kita tes apakah intuisi Anda betul atau salah. Dan dari lemparan, burung lagi. Kalau Anda kepala, Anda keluar. Anda nggak boleh ikutan lagi. Anda tereliminasi. Kalau ada burung, berarti intuisi Anda bagus. Kita coba terakhir kali, yang ketiga kali. Ya. Oke, tentukan lagi pilihan Anda. Rubah dulu. Anda boleh burung lagi, boleh berbeda. Tentukan pilihan Anda. Sekarang bentuk dengan tangan Anda. Bentuk dengan tangan Anda. Cepat. Oh, ada yang berubah jadi kepala. Ada yang tetap burung. Oke. Alma tetap kepala. Nggak apa-apa, Alma. Bang Sapri Alman tetap burung. Bu Mulyani tetap burung. Kak Tri Natalin tetap burung. Nggak apa-apa. Kita tes intuisi Anda ya. Jangan bergerak. Oke, saya lempar ya. Jatuh. Lagi, hampir jatuh. Oke, saya lempar. Nah, sekarang sama-sama kita lihat apakah intuisi Anda betul atau salah. Burung lagi. Oke, yang burung jangan bergerak ya. Ada Bu Mulyani, ada Bang Sapri Alman, ada yang kepala Anda tereliminasi. Yang 3 kali nebak betul berarti intuisi Anda bagus. Saya minta tolong di spotlight. Operator Mbak Aurora atas nama Sapri Alman Lubis, tolong di spotlight. Karena banyak sih yang benar ya, burung terus seperti Bu Mulyani juga benar. Kak Tri benar 2 kali. Oke, saya hanya menggunakan yang intuisinya bagus. Yang 3 kali berturut-turut betul. Nah, tolong di spotlight Bang Sapri Alman Lubis. Tolong dibuka mikrofonnya Bang Sapri Alman Lubis. Halo Bang Sapri. Halo Bang. Halo Master. Assalamualaikum. Halo, Master. bicara lebih keras lagi, dari mana asalnya? Assalamualaikum, saya Sapri Alman Lubis dari Ponorogo, Jawa Timur, Master. Wah, dari Ponorogo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Bang Sapri ya. Siap, Master. Oke, di sini ada sekitar 102 partisipan. Kalau dari 103 ini yang berpikir saya ada settingan dengan Bang Sapri, sekarang angkat tangan. Bang Sapri saya copot, Anda yang mikir itu settingan, saya spotlight.
saya berinteraksi dengan Anda. Maklum Bang Sapri dan teman-teman semua ya, di era digital ini banyakkan orang beraninya ngebully lewat tulisan saja. Wah settingan, nanti di tengah-tengah ada ngechat, wah settingan gitu. Nah mumpung belum terjadi, sekarang yang berpikir settingan, tolong angkat tangan, saya ganti Bang Sapri dengan kalian. Biasanya seperti itu yang terjadi di era sosial media, beraninya cuma ngetik. Nah sekarang Bang Sapri, ini ada settingan tidak dengan saya? Tidak ada master dan tidak ada komunikasi sebelumnya. Oke, bukan saudara saya, bukan sepupu saya, bukan saudara jauh saya, bukan ya? Bukan. Bukan, oke. Nah, sekarang ada 100 partisipan, ini ada sesuatu yang sangat penting. Ini kalau traveling, ini agak silau ya. Nah, ini kalau traveling naik pesawat kan dapat ya petunjuk keselamatan ya. Dan yang paling penting kertas yang warna kuning ini. Ini kertasnya yang warna kuning, mudah-mudahan kelihatan nih kertasnya ya. Agak silau ya. Nah, itu kertasnya, mudah-mudahan kelihatan. Kenapa saya pakai 2 kamera? Anda bisa lihat dari 2 kamera yang ini dan kamera yang ini bahwa ini nggak kemana-mana. Nah sekarang Bang Sapri, ini saya tunjukin bagian dalamnya ya. Ini ada keselamatan ya. Nah, kelihatan ya Bang Sapri ya. Ini tempat duduknya, ini partisipannya itu, partisipannya pada naik pesawat dan ini berhubungan dengan kejadian hari ini. Dan kalau dilihat di sini, ini pesawatnya kelihatan ya, itu ada gambar pesawatnya ya Bang Sapri ya. Iya, betul, kelihatan Mas. Ini saya tutup. Nah, ini saya tutup, saya taruh di sini. Nah, Anda semua bisa lihat ini nggak kemana-mana, ada di belakang. Nah, ini adalah boarding pass-nya Bang Sapri. Nah, ini semuanya berbeda. Dan ingat, Anda jangan pernah memposting boarding pass Anda di sosial media karena barcode-nya bisa diambil informasi Anda di situ. Nah, sekarang saya dengan cepat nih, Bang Sapri, kebaca nggak ini? Sydney, kebaca nggak nih Sydney di Australia, kebaca ya? Ya, kelihatan Mas. Oke, tempat duduknya nomor berapa ini? 5A, kebaca ya 5A ya? 5A, berikutnya. Ya, berikutnya ini di Roma, kebaca nggak Roma? Roma, kelihatan Mas. Ya, Oke, bisa. berikutnya 27E, kebaca nggak? Iya. Oke, yang penting ini nggak kemana-mana dan ini tetap ada di depan Anda. Ini nggak kemana-mana. Nah, destinasi berikutnya ini ke Madrid di Spanyol, baca. Oke, tempat duduknya di 8B. Berikutnya ini ada 30, saya nggak punya waktu tunjukin semuanya. Angels ini beda-beda, ini di Bangkok, baca ya Bangkok. Ini 4B. Nah, kemudian Bang Sapri, ini di Las Vegas, tempat duduknya di 8B. Mas Saprinya keluar. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu Mas Saprinya masuk lagi, ini saya tunjukin kepada Anda semua. Ini di Beijing. Nah, lalu di sini 17D. Sambil nunggu Mas Saprinya masuk ya. Ini sambil tolong dilihat di waiting room, siapa tahu masuk nggak ada yang meet. Ini di Paris, kebaca Bu Mulyani ya. Oke, namanya emang Mulyani atau memang nggak diganti tuh Bu Mulyani? Oke. Tempat duduknya di 24A. Oke, nah intinya ini semuanya beda-beda. Nah, sekarang Bu Mulyani, karena Mas Saprinya masih keluar ya, boleh nggak nih yang di spotlight Bu Mulyani nih? Karena Bu Mulyani tadi 3 kali berturut-turut menggunakan intuisinya. Bu Mulyani. Sambil nunggu Mas Saprinya ya. Nanti kalau Mas Sapri udah masuk langsung aja di spotlight. Halo Bu Mulyani, Assalamualaikum Bu, mikrofonnya dibuka Bu Mulyani. Ya. Assalamualaikum Bu. Salam. Oke, bukan saudaranya Mas Sapri tadi ya? Bukan saudara saya ya? Bukan. Oke, kali tante saya atau bude saya. Ibu dari mana? Ponorogo juga atau dari mana? Saya dari Kalimantan Barat, Sanggau. Oke, kirain dari Ponorogo. Ibu di sini ada 30 tiket Ibu. Antara 1 sampai 20, Ibu pilih tiket boarding pass yang nomor berapa? 1, 20. Di antara 1 dan 20 bisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ya? 12. 19. Oke, 19. Kita hitung sama-sama Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya Bu? Ya. Ini 19 ya Bu, ini saya taruh di sini. Selamat Ibu Mulyani, Ibu terbang ke Kairo. Kebaca nggak Bu Kaironya? Ya, Kairo. Kairo di Mesir. Ya.
Dan duduknya di kursi nomor berapa, Bu? 14C. 14C ya, Bu ya. Nah, Ibu udah pernah belum ke Kairo, Bu? Belum pernah. Belum pernah ya, Bu ya. Oke, sekarang seandainya Ibu pergi ke Kairo, Ibu pergi ke Kairo itu nanti kalau ngajak artis, ngajak siapa, Bu? Tentulah ngajak Mas Rafael nih ya. Nggak mau ngajak Justin Bieber atau ngajak siapa ya, Bu? Ngajak Afgan atau ngajak MC kita, MC Reza. Ibu ngajak saya? Iya. Beneran ya? Oke, terima kasih, Ibu. Sekarang Ibu, kalau Ibu pergi ke Kairo. Nah, kalau Ibu pergi ke Kairo, Ibu itu nanti berapa hari, Bu? Kalau pergi ke Kairo, Ibu? Kalau pergi ke tinggal di sananya gitu kah? Ya, liburannya berapa hari? Ya paling cepat seminggu. 7 hari. Kalau mau dilebihin gitu di atas 7 hari, Ibu mau berapa hari? Tapi nggak boleh lebih dari 30 hari, Bu, mahal soalnya. 2 minggu lah. Berarti 14 hari ya, Bu ya? Ya. Oke. Kan ceritanya di sini saya yang bayarin. Nah, Ibu juga bawa uang saku, Ibu. Kira-kira bawa berapa dolar, Ibu, kalau pergi, Ibu, ke Kairo? Saya nggak punya mata uang dolar, Bu. Ya, bayangin aja, Ibu. Kan didoain, Bu, berapa dolar bawa Ibu? Berapa ya? $1.000 kali. $1.000. Betul ya, Bu ya? $1.000. Oke, nah ingat-ingat Ibu, teman-teman semua, Kak Tri juga boleh bantuin ingat-ingat Kak Tri. Nah, di sini Ibu, Ibu lihat baik-baik ya. Nih di sini semuanya. Ini adalah film-film yang ada di pesawat, Ibu. Ya, ini semuanya beda-beda filmnya, Ibu. Ibu bisa lihat di sini, ini saya tunjukin ya. Semua filmnya beda-beda, Ibu. Kan Ibu ngajak saya perginya. Nah, di situ ada yang jual jaket, Bu. Karena Ibu suka diskonan, kira-kira di situ jaketnya diskon berapa, Bu? Kan kelipatan 5, Bu. 5%, 10%, 15%, 20, 25, 30, 35. Menurut Ibu jaket yang Ibu mau beliin buat saya diskonnya berapa persen? Tentu yang diskonnya paling tinggi. Nggak sampai 100%, Bu, namanya gratis, Bu. Kira-kira diskonnya berapa persen, Bu? Yang disediakan berapa persen dulu? Pakai imajinasinya, Ibu, karena ini kan tes imajinasi dan intuisinya, Oh Ibu. iya, yang 50%? Bukan 55, 65, 75, Enggak. 50 ya, Bu? Ya. Oke, bayangkan Ibu lihat, lalu ternyata itu sale 50%, harganya berapa dolar? Harganya Yang jelas nggak sampai $100, Bu. Berapa dolar? 25. $25 ya, Bu ya? Ya. Yakin ya, Bu ya? Ya. Oke. Ibu kalau lihat dari tadi, ini kan nggak kemana-mana ya, Bu ya? Nah, kalau Ibu lihat tadi, baju saya kan ada resletingnya di sini ya, Bu ya? Ya. Ya, ini kan juga nggak kemana-mana ya, Bu ya? Oke, nah di sini, di dalam sini, Bu, saya juga sudah membuat catatan nih, Bu. Nah, ini saya tunjukkan kepada Ibu. Menurut intuisi saya yang berikutnya, menurut intuisi saya lagi, Anda akan pergi, Ibu tadi ngajak siapa ke Kairo? Mas Rafael. Anda akan pergi sama Romi Rafael. Berapa hari tadi, Bu? Seminggu. Selama 14 hari. Maksimal 14 hari. Ya, Ibu bawa uang berapa tadi? Berapa dolar? 1.000. Dan bawa uang $1.000 jika betul, tepuk tangan. Kok bisa sih? Nah, ini Mas Supri nih tadi nih, inisialnya nih. Cuma sayang sinyalnya hilang nih kan. Nih. Ya, tapi saya Menurut baca intuisi tadi, Mas. saya nanti seorang pria memakai baju putih, inisial SL, pergi ke Kairo. Nah, sekarang Ibu masih ingat nggak tadi ngoleh-ngolehin saya jaket ya? Masih ingat nggak, Bu? Masih ingat ya, Bu ya? Ya. Ya kan, masih ingat ya, ini saya tutup. Nah, itu sebetulnya jaket yang saya pakai, Bu. Ini jaketnya dari tadi kan di sini ya, Bu ya? Ya. Oke, Ibu tadi belinya kan sukanya barang diskonan ya? Nggak apa-apa, Bu. Ditawarin yang diskon. Ya.
Tadi diskonnya berapa, Bu? Masih ingat nggak? 50%. Harganya masih ingat nggak berapa? 25. Berapa, Tri? 25 ya, Tri ya? Iya. 25, Tri ya? 25 ya? Nah, ini jaketnya, Bu. Jadi makasih saya udah beliin jaket, udah diajak ke Kairo sama Mas Supri tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini, Bu. Ini saya buka untuk pertama kali ya, Bu. Nah, ini ada, kelihatan nggak, Bu? Ada harganya nih, Bu. Harganya berapa ini? 12,5. 1,25 ke 12,5. 25, Bu. Ini harganya 25 tuh. $25. Iya. Diskonnya berapa tadi, Bu, diskonnya? 50%. Diskon 50%, Bu. Terima kasih, Bu, oleh-olehnya dari Mesir. Kita terbang sama Mas Supri tadi. Nah, sekarang Ibu terima kasih, tepuk tangan semuanya untuk Ibu. Ini jaketnya bagus banget, saya pakai, Bu ya. Nah, sekarang bayangkan hanya dengan layar Zoom saya bisa mengarahkan dan memanipulasi pikiran seseorang. Bayangkan kalau Anda tidak melek digital. Tentunya Anda rentan untuk dipengaruhi sama aspek luar, di luar sana, digiring opini Anda. Jadi penting sekali melek digital agar Anda tidak mudah dimanipulasi oleh pihak luar. Apalagi di era pandemi seperti sekarang. Dan nanti ada giveaway dari saya untuk Anda semuanya, tapi Anda harus mintanya ke Aurora Florence tuh yang lagi ngechat, chatnya ke Aurora, itu berupa audio hipnoterapi, kata afirmasi, sama sugesti positif ya. Formatnya mintanya nama, WhatsApp Anda, sama email. Ngechatnya ke Aurora Florence, jangan ke everyone. Nah, sekali lagi terima kasih eksperimennya Ibu Mulyani, Mas Sapri Alman. Mudah-mudahan suatu saat setelah pandemi berakhir, kita semuanya bisa jalan-jalan ke luar negeri lagi. Dan Ibu terima kasih oleh-olehnya, Bu, walaupun ini diskonan 50%, tapi saya hargai. Saya kembalikan ke Master Reza. Silakan Master Reza. Kok yang diajak dapat oleh-oleh, yang perginya nggak beli apa-apa ya? Master Reza, silakan Master Reza. Ya baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Master Romi Rafael. Terima kasih juga untuk peserta yang sudah bersedia untuk berpartisipasi. Saya ingatkan lagi untuk Anda, tadi sempat disinggung oleh Master Romi juga, untuk Anda yang ingin mendapatkan giveaway dari Master Romi, silakan langsung saja kirim nama, spasi nomor WhatsApp Anda, spasi email, langsung ke personal chat yang ditujukan kepada Aurora Florence, Kak Aurora Florence. Silakan Anda cari di partisipan, lalu Anda temukan nama Aurora Florence, lalu Anda chat secara personal dengan format nama, spasi nomor WhatsApp Anda, spasi alamat email Anda. Saya juga tidak mau kalah nih, saya punya giveaway hadiah total senilai Rp1 untuk 10 partisipan yang beruntung. Caranya cukup mudah sekali, cukup tulis pertanyaan Anda untuk para narasumber melalui format yang sudah dikirimkan oleh panitia, sesuai dengan format yang bisa Anda simak melalui chatroom, atau Anda bisa mengunggah keikutsertaan Anda pada webinar hari ini dengan mengupload keikutsertaan Anda melalui Instagram feeds Anda. Caranya tinggal Anda screenshot tampilan Anda mengikuti webinar kali ini, lalu Anda unggah ke Instagram feeds Anda. Jangan lupa tulis caption semenarik mungkin, mention ke @siberkreasi, dan sertakan hashtag siberkreasi, hashtag makin cakap digital, dan juga hashtag leaddikal 1547. Jangan sampai salah. Untuk ketentuan lengkapnya bisa langsung Anda simak melalui chatroom. Baik, kalau kita sudah belajar pentingnya memiliki digital skill dan juga melek digital di era pandemi saat ini kita akan belajar mengenai literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era global. Ini sepertinya akan penting sekali untuk Anda yang saat ini bertindak sebagai seorang pengajar, guru, ataupun siswa dan juga siswi yang masih harus melaksanakan belajar mengajar dalam bentuk virtual atau belum tatap muka. Seberapa pentingnya literasi digital untuk menunjang kualitas pendidikan kita? Langsung saja saya undang salah seorang narasumber yang juga merupakan guru dari MIS Karya Kasih Parindo. Ada Bapak Daniel Aristo, SPD. Selamat siang, Pak Daniel. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Daniel. Ini cukup menarik Pak Daniel, dan saya yakin di antara partisipan ini juga pasti banyak sekali peserta yang juga merupakan berprofesi sebagai seorang guru, ataupun juga peserta yang merupakan siswa-siswi yang saat ini sedang melakukan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk virtual. Dan kalau misalkan Anda mungkin siswa-siswi dari MAS Karya Kasih Parindo, salam untuk Anda.
Pas sekali kalau begitu langsung saya persilakan Pak Daniel untuk bisa menyampaikan materinya. 20 menit dimulai dari sekarang, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator Mas Reza pada webinar yang diselenggarakan oleh Kemkominfo, Gerakan Nasional Literasi Digital menjadi masyarakat cerdas di ruang digital pada areal Kabupaten Sanggau. Sebelum memulai materi yang akan saya sampaikan, saya menyapa dulu para narasumber yang luar biasa pada webinar pada sore hari ini. Ada Mbak Leoni Angela tadi ya. Kemudian ada Master Romi Rafael. Halo Master. Luar biasa tadi. Saya terpukau sekali bisa ketebak itu pikiran dari Ibu Mulyani ya, luar biasa. Saya sering menonton dulu di stasiun TV Master Romi ya. Biasanya saya nonton, sekarang bisa menyapa langsung. Terima kasih sudah juga berpartisipasi. Kemudian ada Ibu Tri Natalin, pendidik dari SMA Don Bosco. Halo Ibu, kita berdekatan ya, di ibunya di pusat kabupaten dan saya di Kecamatan Parindu. Kemudian seluruh peserta webinar hari ini yang hadir, siswa-siswi SMA Karya Kasih, kemudian saya lihat tadi juga ada guru-guru dari SMA Karya Kasih. Terima kasih juga sudah mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Sebelum saya share screen, mungkin saya sedikit perkenalan diri. Nama saya Daniel Aristo, biasa dipanggil Pak Daniel, kalau di sekolah dipanggil Pak Daniel. Lahir 20 Juli tahun 1992. Sekarang umur saya 28 tahun. Kemudian alamat saya di Pusat Damai. Ya, di Pusat Damai karena dekat dengan kantor kerja, jadi saya memilih areal yang dekat dengan kantor. Kemudian pendidikan terakhir saya pendidikan sejarah di salah satu universitas yang luar biasa di Yogyakarta, itu Universitas Sanata Dharma ya, di Yogyakarta. Kemudian status sudah menikah ya, baru beberapa bulan yang lalu, bulan Februari. Kemudian pekerjaannya saya sebagai tenaga pendidik di salah satu SMA swasta di Kabupaten Sanggau, yaitu SMA Karya Kasih Parindu. Begitu perkenalan saya langsung saja share screen materi yang saya akan sampaikan. Oke, budaya digital. Jadi di awal Mas Reza memberi informasi bahwa saya mengambil judul literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik di era digital. Jadi saya mempersempit materinya supaya lebih terarah. Jadi apa itu budaya digital? Budaya digital merupakan syarat melakukan transformasi karena penerapan budaya digital lebih kepada mengubah pola pikir, nah, agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, materi ini nanti lebih kepada bagaimana kita sebagai pendidik dan peserta didik itu mampu menuju perubahan-perubahan yang terjadi, terutama ya sekarang ini di masa pandemi. Nah, jadi latar belakangnya mengapa saya memilih tema ini, ya kita tahu, sama-sama tahu bahwa lebih dari 110 negara itu merasakan dampak dari munculnya pandemi coronavirus, terutama di dunia pendidikan. Berbagai negara di belahan dunia menerapkan kebijakan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, meskipun memang beberapa negara sekarang sudah tidak lagi menerapkan lockdown dan sudah memberanikan diri untuk membiasakan diri dari penyebaran yang sudah mungkin sudah sangat berbahaya sebenarnya. Cuman kita sudah menerima vaksin, mungkin negara-negara Eropa sudah menerima vaksin semua, sehingga kita lihat
kita juga menonton yang hobi nonton bola ya, supporternya sudah banyak yang nonton gitu ya. Jadi mereka sudah berani untuk keluar dari permasalahan yang terjadi. Oke, ada beberapa topik yang akan saya tampilkan di sini. Yang pertama itu pembelajaran daring, kemudian manfaat belajar daring, lalu hambatan belajar daring. Pembelajaran daring ya kita tahu pembelajaran daring itu tentunya pembelajaran menggunakan jaringan internet. Nah, tidak lagi bisa dilakukan dengan bertemu langsung ya. Biasanya kita di sekolah sebelum terjadinya pandemi itu kita langsung bertemu guru, sahabat, teman-teman. Nah, sekarang tidak lagi ya. Kita dibatasi. Yang biasanya datang salam sama gurunya, kemudian bercanda gurau dengan sahabat-sahabatnya di sekolah, kemudian ke kantin ngobrol membahas tentang pembelajaran yang ada. Nah, sekarang kita sudah tidak bisa lagi seperti itu. Ya, semoga ke depan membaik ya, terutama Indonesia membaik dan kita bisa berkumpul lagi untuk belajar bersama di sekolah. Jadi untuk sekarang kita masih tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Banyak sekali platform yang bisa kita manfaatkan, terutama guru maupun siswa. Ya, seperti nanti akan saya sampaikan juga di akhir, yaitu seperti Classroom, Zoom Meeting, dan Google Meet. Ya. Nah, itu adalah platform-platform yang biasa digunakan guru-guru dan siswa saat ini ya, termasuk di sekolahan kami menggunakan itu karena berasa mudah gitu saja. Kemudian, apa yang harus disiapkan satuan pendidikan atau sekolah? Nah, ini di awal pandemi, pemerintah, yaitu Kemendikbud, langsung cepat tanggap untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya kegiatan pembelajaran itu tetap terlaksana. Maka, apa yang harus disiapkan supaya pembelajaran itu berlanjut? Nah, yang pertama di sini, setiap satuan pendidikan menyiapkan rencana pembelajaran selama semester ke depan dengan memilih pembelajaran jarak jauh atau PJJ, kemudian luring atau gabungan antara daring dan luring. Menyiapkan materi, bahan, dan media pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran yang dipilih, dengan mengoptimalkan sumber belajar yang tersedia sesuai dengan lingkungan belajar masing-masing siswa. Lalu pendidik dan tenaga kependidikan siap melaksanakan, mengawal, dan mendampingi proses pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih. Lalu mendorong gerakan guru berbagi dalam berbagai dukungan teknis bagi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kemudian mengoptimalkan program atau tayang TV dan radio sebagai sajian utama atau pendukung pembelajaran bagi siswa selama belajar dari rumah, khususnya yang di daerah yang belum terjangkau akses internet. Kemudian mendorong kolaborasi guru, orang tua, masyarakat, dan birokrasi pendidikan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, inilah yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan atau sekolah itu sendiri. Nah, di sini ada hasil survei, ya, hasil survei pada pertengahan Maret tahun 2020 tentang penggunaan internet di Indonesia yang meningkat. Nah, ini di awal-awal terjadinya pandemi, ya. Sebanyak 15-20% traffic internet di masa pandemi corona itu meningkat dari 171,2 juta orang menjadi 196,88 juta orang, atau naik sekitar 75,17% dari total jumlah penduduk di Indonesia yang kurang lebih 200-an lebih juta orang. Ya. Pemanfaatan jaringan internet tersebut didasarkan pada pengguna komputer dan gadget, terutama telepon genggam, dengan usia pengguna yang beragam.
Ya, jadi sumbernya ini terpercaya karena saya juga mendapatkan dari sumber-sumber yang valid ya. Jadi tidak yang pasti ini valid. Nah, ini hasil bagaimana kesiapan belajar siswa. Nah, ini ada penelitian juga saya dapatkan juga dimulai dari Januari sampai April ya, di tahun 2021. Ini analisisnya. Ada indikator kesiapan siswa, kemudian setuju dengan tidak setuju. Ya, kita lihat sama-sama di sini, siswa memahami sistem pembelajaran daring. Nah, yang setuju 72,7%, sedangkan tidak setuju 27,3%. Dukungan keluarga dalam pembelajaran daring di rumah, yang setuju 78,1%, dan yang tidak setuju 21,9%, ya cukup banyak. Siswa dapat mengatur waktu belajar di rumah 61,3%, dan yang tidak setuju 38,7%. Kemudian melaksanakan pembelajaran daring di rumah 71,9%, yang setuju, yang tidak setuju 28,1%. Lalu siswa mempunyai kemampuan dasar dalam melaksanakan petunjuk pembelajaran daring 53,1%, yang setuju, yang tidak 48,9%. Siswa mempunyai kemampuan dasar pembelajaran daring 77,4%, yang tidak setuju 22,6%. Siswa dapat mengikuti petunjuk pelaksanaan pembelajaran daring untuk menyelesaikan tugas, yaitu 75%, yang setuju, kemudian yang tidak setuju 25%. Siswa memahami dalam menggunakan media pembelajaran daring, nah ini cukup besar, ya 87,5% yang setuju. Kemudian yang tidak setuju 12,5%. Lalu siswa memiliki perangkat digital 94,5% setuju. Berarti siswa mayoritas itu sudah memiliki perangkat digital. Dan tidak setuju 5,5%. Nah, jadi rata-rata presentasi kesiapan siswa melaksanakan pembelajaran daring di rumah itu mencapai 71,9%. Ya. Nah, deskripsi data menunjukkan bahwa sebagian besar siswa pada dasarnya memiliki tingkat kesiapan yang baik di dalam menghadapi pembelajaran daring, baik dari sisi fisik, mental, dan teknologi. Nah, namun ini juga kita belum tahu bagaimana implementasinya nanti. Apakah berjalan dengan baik atau ada hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, nanti di akhir juga akan saya tampilkan indikator-indikator mengapa siap dan tidak siap. Dari segi dari gurunya ataupun dari siswanya ya nanti, karena fokusnya saya ke sana. Oke, kita ke persiapan pembelajaran daring. Yang pertama itu ada sosialisasi. Nah, ini pasti dari sekolah ya, selalu mempersiapkan sesuatunya itu harus ada sosialisasi, kemudian mempersiapkan perangkat pembelajaran, dapat memanfaatkan media teknologi, membuat pembelajaran online yang terencana, memotivasi siswa. Kita mulai dari sosialisasi ya. Sosialisasi itu sangat penting karena apa? Dalam kaitannya dengan pandemi ini, ya semuanya terbatas, kita harus memberitahu ya, sekolah juga harus memberitahu bagaimana teknisnya ketika kita belajar dari rumah atau jarak jauh. Ya. Sekolah perlu dukungan dari orang tua, siswa itu sendiri ya, supaya kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik dan efektif. Nah, orang tua juga membantu gurunya untuk mengawasi di rumah. Sehingga ketika gurunya memberi tugas atau mengajarkan secara online, kemudian memberi materi, orang tua juga berperan di sana untuk mengawasi apakah anaknya sudah mengerjakan tugas, apakah anaknya mengikuti kegiatan pembelajaran daring atau menggunakan Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Nah, disitulah perlunya sosialisasi untuk mengingatkan orang tua supaya ayo bekerja sama dengan pihak sekolah. Kemudian mempersiapkan perangkat pembelajaran. Nah, ini lebih kepada gurunya.
hal ini penting. Karena apa? Pentingnya perangkat pembelajaran itu untuk mengukur. Misalnya kita menilai ya, ada ukuran penilaian ya. Misalnya anak ini tuntas atau tidak. Nah, disitulah fungsi dari perangkat pembelajaran. Anak ini paham atau tidak, nah di situ juga fungsinya. Jadi sangat penting menjadi tolak ukur bahwa anak ini betul-betul memahami pembelajaran, akhirnya dia tuntas atau tidak. Nah, disitulah kemudian guru harus siap untuk membuat perangkat pembelajaran. Yang selanjutnya dapat memanfaatkan media teknologi. Nah, hal yang paling penting adalah ini yang paling penting yaitu guru maupun siswanya itu harus paham dulu bagaimana cara menggunakan teknologi. Ya. Makanya tadi pentingnya sosialisasi. Nah, jadi ketika gurunya sudah mahir dalam menggunakan teknologi, maka siswanya pun lebih mudah untuk menerima materi-materi yang sudah diberikan guru. Nah, jangan sampai gurunya saja tidak bisa. Nah, bagaimana dengan muridnya nanti? Ya. Tetapi saya yakin guru di era milenial ini sudah banyak guru yang muda ya, yang sudah sangat paham betul tentang menggunakan media teknologi. Apalagi siswanya rata-rata memiliki handphone sekarang. Ya. Tidak mungkin mereka tidak bisa mengaplikasikan handphonenya sendiri atau cara menggunakan misalnya media pembelajaran ya tadi yang saya sebutkan kayak Classroom, kemudian ada media-media lainnya yang tentu sudah menjadi rekomendasi pemerintah. Kemudian membuat pembelajaran online yang terencana. Nah, ini juga berkaitan dengan perangkat pembelajaran tadi. Jadi ada plan oleh gurunya, ada planning bahwa ketika hari ini seperti ini, besoknya harus lebih baik. Jadi planningnya itu meningkat gitu. Jadi tidak membosankan. Misalnya hari ini materinya tentang ini, maka ditampilkan sesuatu yang menarik, entah itu video, entah itu kuis, entah itu soal-soal yang menantang diri siswa itu sendiri, sehingga pembelajaran itu tidak membosankan. Nah, inilah peran guru juga harus siap mempersiapkan diri bagaimana caranya pembelajaran daring atau belajar dari rumah itu lebih menarik. Dan yang terakhir yang terpenting adalah memotivasi siswa. Ya, guru juga wajib ya untuk memberi semangat kepada siswa. Di pandemi seperti ini banyak sekali siswa yang mungkin merasa frustasi, yang biasanya mereka langsung bertanya ke gurunya berhadapan. Nah, sekarang tidak bisa lagi bertemu gurunya. Ya, baik, mohon maaf Pak Daniel, saya ingin mengingatkan bahwa durasi waktu yang tersisa untuk Anda kurang lebih tinggal 1 menit lagi, Pak. Oh, baik. Ya, manfaat belajar daring yaitu kenyamanan, fleksibel, kolaborasi, kesempatan global ya. Jadi fleksibel ya di mana saja kita bisa mengerjakan tugas-tugas atau belajar yang kita terima dari guru ya. Kolaborasi, siapapun bisa masuk dalam kegiatan misalnya Zoom meeting ya seperti ini, siapapun bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, ini hambatan-hambatannya tadi ya, kita di situ bisa lihat ya kemampuan guru dalam mengoperasikan perangkat digital. Ya, ada presentasinya. Jadi masih banyak guru juga ternyata yang belum bisa mengoperasikan. Kemudian ketersediaan sarana, faktor dukungan internal siswa, ya komitmen, motivasi, lalu dukungan orang tua, kemudian masih banyak lagi kendala-kendala yang terjadi. Baik, nah ini yang terjadi hambatan pada siswa ya. Ada hambatan yang hampir sama dengan yang tadi, setuju tidak setuju. Siswa tidak bisa konsentrasi, tinggi sekali 83,33%. Ya. Dan seterusnya, siswa mengalami kebosanan, belajar tidak menyenangkan, siswa sulit mendapatkan sumber belajar, siswa tidak dapat bertanya langsung ke guru. Nah, itu masalah-masalah yang terjadi saat ini. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai pendidik itu meminimalisirkan supaya siswa itu betul-betul memahami
pembelajaran kita ajarkan. Nah, ini platform contoh-contoh fasilitas belajar jarak jauh ya yang sudah menjadi rekomendasi pemerintah. Ada Ruang Belajar, Google for Education, Genius, ya Ruang Guru, kemudian masih banyak lagi. Nah, ini juga Classroom, WhatsApp, YouTube, Zoom, Google Meet, dan Google Form. Ya. Seperti WhatsApp ini untuk menjalin komunikasi antar guru dan siswa, sehingga guru bisa mengingatkan siswanya untuk ayo kita belajar, ayo kita mengerjakan tugas, ayo kita ada pertemuan Zoom ini ya. Dan fungsinya sangat banyak sekali. Jadi mungkin sebelum mengakhiri ini saya sedikit menyimpulkan dari pertemuan ini. Jadi ternyata kita lihat di awal tadi siswa begitu siap presentasenya. Nah, pada implementasinya ternyata banyak sekali permasalahan yang terjadi. Sehingga perlu perhatian kita bersama untuk para guru ataupun siswa atau orang tua untuk bersama-sama mendukung bagaimana caranya kegiatan pembelajaran itu betul-betul terfokuskan, terencana dengan baik dan mencapai tujuan dengan kesuksesan belajar yang bermanfaat gitu untuk guru, untuk siswanya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan. Silakan bertanya di kolom chat nanti, mungkin ada yang belum dipahami atau bagaimana solusi selanjutnya bisa ditanyakan di kolom chat. Begitu saja Mas Reza, kembali ke moderator, terima kasih waktunya. Salam sehat untuk kita semua. Ya baik, terima kasih banyak Pak Daniel Aristo atas pemaparannya berkaitan dengan berkaitan dengan literasi digital bagi tenaga pendidik dan juga anak didik di era global. Semoga ini bisa kita resapi dan juga kita implementasikan selanjutnya untuk bisa meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar secara daring. Silakan untuk Anda untuk Pak Daniel melalui kolom chat sesuai dengan format yang sudah dituliskan oleh panitia yang bisa Anda simak di kolom chat juga. Ingat saya masih punya total hadiah senilai untuk 10 partisipan yang beruntung. Dan saat ini saya akan, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana pentingnya literasi digital untuk Anda, untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar secara daring. Kali ini kita akan belajar bagaimana literasi digital ini penting untuk bisa meningkatkan kualitas kita di media sosial. Bagaimana membuat kita menjadi bijak dalam memilah dan juga memilih apa konten yang kita unggah di media sosial agar tidak asal. Bersama dengan narasumber yang juga merupakan seorang public speaker dan juga master of ceremony dan juga social media enthusiast. Kita sama-sama ada Kak Leoni Angela Widya. Selamat siang Kak Leoni. Atau mungkin selamat sore ya, karena sudah jam 3 sore sepertinya. Selamat sore Kak Leoni. Selamat sore Kak Reza. Selamat sore Kak Reza. Ya, silakan Kak Leoni, langsung saja saya persilakan kesempatannya 20 menit untuk bisa sharing mengenai bagaimana seharusnya kita agar kita bisa menjadi pribadi yang bijak di media sosial. Silakan Kak Leoni. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Reza dan halo teman-teman semua di Kalimantan Barat. Dan salam kenal juga nih kepada narasumber kita, ada Pak Daniel, Master Romi, dan juga Putri. Nah, perkenalkan nama aku Leoni Angela Widiana. Sekarang ini aku akan sharing singkat mengenai etika bijak sebelum mengunggah di media sosial. Nah, mungkin ini perkenalan singkat aku, nama aku Leoni Angela Widiana, biasanya dipanggil Leoni, dan aku itu seorang freelancer Master of Ceremony, dan sekarang itu mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara semester 7. Jadi sekarang tuh lagi magang, aku di bagian Corporate Communication Intern at BMW Indonesia. Dan ini sosial media aku, ada Instagram dan TikTok, leoniangela.mc. Nah, sebelumnya apa sih itu media sosial? Nah, media sosial itu adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya itu bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang ini perkembangan zaman sudah sangat berkembang pesat, dan pastinya teman-teman semua juga punya media sosial nih, bahkan pastinya lebih dari satu, entah itu Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, populasi di Indonesia itu sebanyak 274,9 juta jiwa. Tapi pengguna aktif media sosialnya itu hampir setengahnya tuh, bahkan lebih dari setengahnya. Ada sekitar 170 juta tuh pengguna aktif media sosialnya.
Dan jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu setara dengan 61,8%. Itu tuh banyak banget kan penggunaan media sosial itu. Nah, selanjutnya etika. Etika itu apa sih? Nah, kalau berdasarkan KBBI, etika itu adjektif atau kata sifat yang berarti bijak, selalu menggunakan akal budinya, pandai atau mahir. Jadi itu bijak itu artinya kita selalu menggunakan nih akal budi kita atau pinter bahkan mahir. Nah, di sini aku pengen bahas nih, dampak positif dari media sosial apa aja sih? Pasti kan ketika kita menggunakan sesuatu itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, dampak positif dari media sosial itu adalah yang pertama, kita bisa lebih mudah nih untuk berinteraksi dengan banyak orang. Ketika aku di Jakarta, tapi aku bisa kenalan dengan teman-teman dari Kalimantan Barat karena adanya teknologi atau media sosial dan sebagainya. Bisa juga memperluas pergaulan. Terus ada juga jarak dan waktu tuh sekarang udah bukan lagi masalah karena semua tuh udah bisa kita lakukan secara daring dari media sosial. Jadi nggak perlu jaraknya deket atau waktunya bersamaan, tapi semua kita bisa lakukan dengan media sosial ini. Nah, terus media sosial juga membuat kita lebih mudah dalam kita mengekspresikan diri. Misalnya ketika pasti sering kan pada main Instagram Story atau sharing-sharing cerita melalui media sosial masing-masing. Terus lebih mudah penyebaran informasi juga pastinya berlangsung lebih cepat. Kayak misalnya banyak nih dari berita-berita dan sebagainya. Dan juga lebih murah nih kalau dari media sosial. Nah, tapi media sosial itu ada dampak negatifnya juga. Misalnya, menjauhkan orang-orang yang udah dekat atau sebaliknya. Kadang nih ya, kalau kita lihat orang-orang nongkrong, mereka sama-sama ketemu dalam satu ruangan, tapi mereka malah sibuk sama medsos masing-masing, sibuk sendiri. Jadi yang udah deket malah menjauh, tapi bisa juga menjauhkan yang udah dekat. Nah, terus interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Banyak nih masyarakat yang kayak lebih sibuk sama media sosialnya sendiri, tapi mereka menghiraukan yang tatap muka secara langsung. Terus orang-orang juga menjadi kecanduan terhadap internet. Terus juga rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Ketika kita lihat media sosial, banyak nih, kita nggak tahu nih, ada konten negatif, ada konten positif. Nah, kadang tuh konten-konten yang negatif membuat kita tuh terpengaruh sama hal-hal buruk tersebut. Ada juga masalah privacy. Biasanya dengan media sosial ini, privacy kita jadi lebih berkurang karena kita nge-share sesuatu. Kembali lagi ya, itu tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita mau menjaga privacy kita atau kita benar-benar membuka privacy kita kepada semua orang. Dan bisa juga nih menimbulkan konflik, entah dari komen atau dari postingan yang bisa menimbulkan konflik. Nah, itulah dampak negatif dari media sosial. Nah, hal apa sih yang sebaiknya dilakukan ketika kita melakukan bermain di media sosial? Misalnya, kita tuh bisa menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Jangan sampai menyinggung atau mengandung sara. Hati-hati nih teman-teman, karena ada pepatah mengatakan bahwa jarimu itu adalah harimaumu. Jadi ketika kita komen atau ngepost sesuatu di media sosial, itu tuh harus hati-hati nih, karena kita nggak tahu nih yang ngelihat media sosial kita atau postingan kita itu siapa sih, dari usia berapa, atau pria, wanita, muda, atau udah berumur pun kita nggak tahu nih. Jadi kalau saran dari aku, kita harus menggunakan segala sesuatu tuh dengan yang baik dan sopan, biar nggak ada yang tersinggung. Yang kedua, hati-hati nih teman-teman dalam menggunakan huruf-huruf kapital. Karena biasanya huruf kapital tuh lebih kayak kesannya kayak marah dan sebagainya. Jadi harus hati-hati dan mempertimbangkan juga nih cara kita mengetik. Yang ketiga, hindari perselisihan. Jangan sampai kayak ikut-ikutan, provokatif dalam komen dan sebagainya. Terus ini ada quotes, semua perkataan berasal dari pemikiran. Jika kata-kata yang keluar baik, berarti isi kepalanya baik. Jika perkataan yang keluar hanya keluhan, makian, dan kebencian, mudah diprediksi dari isi kepalanya. Itu dari inspirasi_bahagia. Jadi semua pikiran perkataan kita dari kepala kita lebih baik keluarkan yang hal-hal yang positif dan baik. Nah, terus di sini ada nih tips-tips bijak sebelum mengunggah di media sosial. Yang pertama ingat THINK, think. Berpikirlah sebelum mengunggah. Yang pertama, T-nya itu true. Apakah konten atau komen yang kamu unggah di media sosial itu sesuai fakta atau justru hoax? Jadi hati-hati nih teman-teman, seperti yang kita tahu, banyak nih hoax-hoax yang beredar. Harus hati-hati nih, jangan langsung nge-share hoax yang ada.
Tapi kita harus ngecek dulu nih, apakah berita yang disebar itu kredibel atau berdasarkan fakta, bisa juga melakukan triangulasi. Jadi ngecek minimal dari 3 sumber yang berbeda tapi yang udah kredibel. Selanjutnya, helpful. Apakah konten atau komen yang kamu unggah di media sosial akan bermanfaat bagi orang lain atau justru melukai orang lain? Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa nih, wah nanti konten yang gue post bakal nyakitin orang lain nih, mendingan itu kalian tahan, gak usah di-post nih. Kalian kan udah bisa berpikir nih, apa yang baik untuk di-post dan juga apa yang kurang baik untuk di-posting. Selanjutnya, information. Apakah informasi yang kamu unggah itu bisa dipertanggungjawabkan? Selanjutnya, needed. Apakah konten yang kamu unggah adalah sesuatu yang bisa membantu orang lain? Nah, jadi ketika kita ngepost konten, alangkah baiknya jika konten yang kita post itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Misalnya informasi-informasi tapi yang udah kredibel ya teman-teman, yang kayak udah sesuai dengan fakta dan sudah terpercaya. Terus selanjutnya kind. Apakah konten yang kamu unggah itu udah bijak dan sopan atau justru kasar? Hati-hati ketika kita mengunggah, jangan lupa berpikir terlebih dahulu dan saring gitu terlebih dahulu sebelum kita ngeposting sesuatu. Nah, yang kedua, ingat jejak digital itu ada. Think before sharing. Jadi seperti yang kita tahu, ketika kita udah ngepost sesuatu nih, pasti ada jejak digitalnya. Jadi hati-hati teman-teman ketika kita ngepost. Takutnya yang udah kita post walaupun udah kita hapus, bisa aja nih orang lain udah screenshot dan sebagainya. Oleh karena itu, harus benar-benar berpikir sebelum kita ngepost karena jejak digital itu ada. Yang ketiga, jangan oversharing. Lindungi data pribadi. Kadang ada nih, kita iseng-iseng nih, story atau dan sebagainya. Terus misalnya ada rumah kita nih ketahuan di sini, atau kita tag lokasi. Nah, itu hati-hati tuh. Atau misalnya kita iseng-iseng, wah udah divaksin, kita nge-share kartu vaksin kita. Tapi itu hati-hati, karena itu data pribadi. Nah, data pribadi kita itu entah kayak nomor, sertifikat vaksin, KTP, ATM, kartu kredit, kartu debit. Nah, itu hati-hati banget, kita harus lindungi. Terus jangan juga nih teman-teman nge-share password dan PIN dan sebagainya. Nah, yang keempat, follow nih teman-teman akun yang tepat. Kayak misalnya, kalau misalnya pengen ngeliat berita, teman-teman follow nih akun-akun berita, tapi yang terpercaya juga. Terus pengen belajar sesuatu, nah teman-teman follow akun-akunnya yang pembelajaran, atau misalnya kayak yang dokter-dokter tentang kesehatan, teman-teman bisa follow seperti itu. Jadi dengan kita bermedia sosial, kita bisa refreshing, tapi kita juga mendapatkan ilmu dan informasi yang banyak. Nah, yang kelima, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kadang ya, ketika kita di media sosial, aku pun kadang gitu nih kayak, aduh ini orang cantik banget sih, keren banget sih, body goals. Tapi hati-hati teman-teman, jangan membandingkan diri kita sendiri sama orang-orang lain. Karena kadang tuh masing-masing orang ada porsi-porsinya. Jadi pasti setiap orang ada prosesnya, ada porsinya masing-masing. Jadi jangan mudah iri atau sirik. Karena kalau misalnya kita iri atau sirik, biasanya menimbulkan dampak-dampak negatif. Kalau bisa kita lebih baik bersyukur, tapi kita juga bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin kalau misalnya kita lihat orang-orang yang hebat-hebat, itu bisa sebagai motivasi kita tuh. Wah, ini orangnya hebat, aku pengen juga nih bisa jadi dia, seperti dia. Seperti itu. Yang keenam, lakukan detox media sosial secara berkala. Nah, misalnya kalau teman-teman udah jenuh nih bermain di media sosial, teman-teman bisa nih diaktif dulu, atau misalnya nggak main medsos dulu dari media sosial misalnya seminggu, 1 bulan, tapi tergantung kebutuhan masing-masing ya. Ada yang media sosial itu emang dibutuhkan. Nah, dengan detox media sosial itu, kita bisa menjaga kesehatan mental dan tetap terhubung di dunia nyata. Nah, mungkin itu aja materi yang aku bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Leoni yang materi juga sudah dipaparkan dengan gamblang juga. Kita bisa menjadi sudah tinggal Anda yang ingin bertanya dengan Kak Leoni mungkin masih penasaran, langsung saja tulis pertanyaan Anda untuk Kak Leoni di kolom chat. Dan selanjutnya kita akan kalau tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana kita bisa bijak sebelum mengunggah di media sosial. Salah satu manfaatnya adalah agar kita bisa terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang muncul di dunia digital atau mungkin di media sosial. Salah satunya adalah phishing. Nah, ini kita akan
lebih mengerucutkan lagi, lebih spesifik lagi berbicara mengenai phishing. Apakah itu dan bagaimana cara menghindarinya? Kita akan terhubung bersama dengan narasumber yang juga merupakan seorang guru di SMA Don Bosco, Kabupaten Sanggau. Ada Ibu Tri Natalin. Selamat sore Ibu Natalin. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu Natalin, salam kenal, semoga sehat selalu. Silahkan langsung saja saya persilakan 20 menit Ibu untuk bisa menjelaskan kepada kita semua mendalami mengenai phishing dan bagaimana cara kita untuk bisa menghindarinya. Silakan Ibu Natalin. Halo, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Tri Natalin, guru matematika di salah satu sekolah swasta di Sanggau, yaitu di SMA Don Bosco. Pada kesempatan siang ini, saya akan menjelaskan tentang phishing, apa itu, dan bagaimana cara menghindarinya. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Nah, biasa data-data yang menjadi sasarannya itu ada data pribadi seperti nama, usia, dan alamat. Untuk data akun, biasa yang diincar itu adalah username dan password. Sedangkan untuk data finansial itu ada informasi kartu kredit dan rekening. Untuk jenis phishing ada 4, yaitu email phishing, yaitu sesuai dengan namanya, email phishing itu menggunakan media email untuk menjangkau calon korbannya. Adalah jenis dari email phishing, namun spear phishing ini menargetkan calon korban tertentu gunakan setelah beberapa informasi dasar tentang calon korban dimiliki, seperti misalnya sudah diketahui namanya atau alamatnya. Nah, yang ketiga yaitu whaling. Whaling ini adalah langkah phishing yang tidak menargetkan individu secara spesifik, tetapi individu yang ditargetkan ini memiliki peranan penting atau jabatan tinggi di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang terakhir itu web phishing. Web phishing itu adalah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website phishing ini terlihat mirip dengan website aslinya, namun menggunakan domain yang berbeda, hampir-hampir mirip domainnya. Nah, biasanya website phishing ini yang paling sering kita ketemui. Misalnya contohnya, biasanya ada dapat pesan dari WhatsApp, selamat mendapatkan hadiah 50 GB kuota, lalu di bawahnya biasanya ada link yang harus diklik supaya mendapatkan hadiah tersebut. Nah, itu hati-hati, harus dicek websitenya, domain dari websitenya itu, apakah itu sesuai dengan keasliannya atau tidak. Nah, untuk contoh phishing lainnya yang sering kita temui biasanya beredar melalui chat. Dari chat ini salah satu contohnya itu adalah selamat, nomor Anda mendapatkan bonus pulsa dari kantor Telegram senilai 500.000 dalam rangka peningkatan aplikasi Telegram kami. Dan cara pengambilnya silakan balas oke. Saya sudah pernah coba untuk mengecek sebenarnya setelah lanjutan dari pesan ini sebenarnya apa yang akan didapatkannya, apa yang menjadi tujuannya itu. Nah, ternyata setelah saya balas oke dan lanjutkan, ternyata dia ingin masuk ke aplikasi Telegram kita dengan cara meminta kode verifikasi. Biasanya kan kalau misalnya kita mau login Telegram atau WhatsApp atau sejenisnya, biasanya ada kode yang dikirimkan melalui SMS atau Telegram. Nah, itu yang biasa diminta. Nah, itu sangat berbahaya. Seperti pesan biasa, kode verifikasi lainnya tidak boleh di-sharekan kepada siapapun. Nah, itu berlaku untuk semua jenis kode verifikasi.
Lalu yang berikutnya itu adalah bahayanya. Nah, bahayanya jika terjadi yaitu menjual informasi yang didapatkan ke pihak ketiga yang membutuhkan data calon konsumen. Lalu menjalankan aksi penipuan. Nah, misalnya contohnya seperti tadi dia udah minta kode verifikasinya, jadi dia bisa login ke Telegram kita. Nah, contoh penipuan yang dilakukannya itu misalnya dia menghubungi keluarga kita yang memang ada Telegram, misalnya perlu uang, minta tolong transfer, ada lagi butuh uang. Nah, itu biasanya jenis penipuan yang dilakukannya. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan data yang dimiliki untuk mencoba membobol akun yang dimiliki atau akun lainnya. Nah, yang keempat, melakukan pinjaman online tapi mengatasnamakan korban dengan menggunakan data lengkap korban yang sudah dimiliki. Seperti itu. Bagaimana cara menghindarinya? Ketika kita mendapat pesan dari orang yang tidak dikenal, nomor yang tidak dikenal, dan sebagainya, kita harus selalu cek pengirim pesannya siapa, apakah ini misalnya mengatasnamakan tadi Telegram misalnya kan. Nah, kita harus cek apakah benar kontak Telegram itu menggunakan nomor biasa atau biasanya kontak dari Telegram itu kan ada. Nah, lalu waspada ketika dimintai data pribadi. Yang ketiga, jangan asal klik link yang diterima. Yang keempat, gunakan verifikasi 2 langkah pada akun. Nah, menurut saya paling penting menggunakan verifikasi 2 langkah pada akun, karena biasanya kalau misalnya dalam WhatsApp itu misalnya harus login kan, kita tidak sengaja memberikan kode verifikasi kita login. Nah, masih ada pelindung yang kedua, yaitu adanya PIN yang harus kita masukkan supaya tidak langsung setelah mendapatkan kode verifikasi tidak langsung masuk ke WhatsApp kita. Harus ada PIN yang kita isi. Nah, itu salah satu contoh verifikasi 2 langkah. Nah, sekian materi dari saya. Selamat siang, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Reza. Ya, baik. Terima kasih atas materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Natalin berkaitan dengan pendalaman phishing. Apa itu phishing? Apa saja jenisnya dan bagaimana cara kita menghindarinya? Mungkin Anda ingin mendalami kembali seputar phishing, langsung saja tulis pertanyaan Anda untuk Ibu Natalin melalui chatroom. Ingat, saya masih punya total hadiah senilai Rp1 juta untuk 10 partisipan yang beruntung. Caranya bagaimana? Saya akan mengulangi lagi supaya mungkin Anda bisa lebih jelas untuk bisa mengikutinya. Cukup tulis pertanyaan Anda untuk narasumber atau Anda bisa mengunggah keikutsertaan Anda melalui akun Instagram Feeds Anda. Dengan cara Anda screen capture, screenshot tampilan Anda mengikuti webinar pada sore hari ini, lalu Anda unggah ke Instagram Feeds Anda, tulis caption yang menarik, mention ke @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Jangan lupa sertakan hashtag makin cakep digital, hashtag siberkreasi, dan juga hashtag litdikal 1547. Ketentuan lebih lengkapnya mungkin Anda ketinggalan, bisa langsung Anda simak melalui chatroom. Dan saat ini saya akan masuk pada sesi tanya jawab. Sembari saya masuk ke sesi tanya jawab, Anda sudah bisa mungkin untuk mengisi daftar hadir sekaligus mengerjakan pre-test dan juga post-test, di mana tautan atau linknya sudah dikirimkan oleh panitia melalui chatroom untuk Anda bisa mendapatkan e-sertifikatnya. Dan nanti di akhir sesi kita akan berfoto bersama dengan rekan-rekan narasumber. Jadi untuk Anda persiapkan diri Anda untuk bisa menyalakan kamera videonya. Mungkin Anda ingin menyalakan kamera videonya saat ini, sangat dipersilahkan sekali. Saya akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan yang ditujukan untuk yang mana dulu? Oh, saya masuk ke pertanyaan untuk Master Romi. Ini sepertinya ada pertanyaan untuk Master Romi, datangnya dari Fitria Nur Endang. Saya terinspirasi sekali dengan apa yang disampaikan Master Romi Rafael, karena saya seorang guru, maka perlu sekali untuk menstimulus hot siswa sebelum masuk ke materi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tips, trik, atau strategi apa saja yang harus dilakukan agar stimulus tersebut beragam dan juga menarik siswa untuk mengikuti pembelajaran. Silakan Master Romi, mungkin bisa. Oke, Master Reza. Ya, terima kasih Master Reza. Nah, jadi untuk menstimulus penonton ya atau partisipan ya atau audiens ya tentunya harus menggunakan imajinasi begitu kan. Saya juga menyampaikan informasi. Jadi sama seperti Ibu Guru tadi ya, kalau nggak salah Ibu siapa tadi namanya Master Reza itu? Ibu Firia.
Oke, nah jadi harus melibatkan sisi imajinatif dari murid-muridnya. Karena manusia mengambil keputusan dan belajar itu menggunakan imajinasi, bukan menggunakan logika sih. Nah, jadi kalau ibu guru atau kakak guru ini bisa mengakses sisinya untuk storytellingnya lebih kuat, nah tentunya materinya akan lebih mudah diingat dan lebih mudah masuk alam bawah sadar murid-murid gitu, Master Reza, Master Seremoni kita. Mudah-mudahan terjawab ya. Siap, terima kasih banyak Master Romi Rafael atas pertanyaan, atas jawabannya. Saya mohon izin akan beralih kepada number yang kedua. Untuk Pak Daniel, ada pertanyaan dari Apriyadi. Bagaimana cara agar kegiatan belajar mengajar daring menjadi efektif dan efisien? Serta semua peserta didik dapat menyerap semua ilmu yang diberikan dengan maksimal. Sedangkan di daring, waktu belajar dan mengajar sangat terbatas. Basis kemampuannya tidak sama dalam menyerap ilmu yang diberi. Silakan mungkin Pak Daniel bisa menanggapi. Oke, ya masalahnya jaringan ya tadi ya. Yang ditanyakan oleh Muhammad. Saya hanya mau mengatakan bahwa yang terpenting adalah semangat belajar. Ya, masalah sebesar apapun, kalau semangat belajar, bisa kita cari sinyal itu gitu. Saya contoh di daerah saya pedalaman juga, mereka juga kesulitan jaringan. Mereka sampai mencari gunung atau mencari bukit yang memiliki akses internet atau jaringan. Nah, di sisi lain juga sekolah pasti memiliki opsi untuk masalah-masalah yang terjadi oleh siswanya gitu. Mungkin dengan cara yang tadi saya sebutkan ada sosialisasi, mungkin menggunakan luring atau menggunakan fasilitas sekolah, menggunakan lab komputer, tentu dengan menerapkan protokol yang sudah ada gitu tentang COVID. Mungkin itu saja, semoga terjawab. Terima kasih banyak Pak Daniel atas jawabannya. Ini ada selanjutnya saya ingin share pertanyaan untuk Kak Leoni. Ini datangnya dari Lorencia Titania Agustina Pani. Pertanyaannya adalah, apa tanggapan kakak jika ada seseorang yang berkomentar negatif tentang apa yang kita posting di media sosial? Wah, ini relate sekali seperti yang karena kadang-kadang kita merasa bahwa unggahan kita tidak menyinggung siapapun, namun tetap saja ada komentar-komentar yang kadang-kala apabila kita tidak tahan, ini kadang-kadang membuat kita jadi drop, makin gak enak lagi untuk mengunggah gitu. Bagaimana cara mengantisipasinya? Silakan Kak Leoni. Oke, baik. Terima kasih Kak Reza sudah dibacakan pertanyaannya. Nah, kalau menurut aku, ketika kita ngeposting sesuatu di media sosial, kita tuh nggak bisa nentuin nih, apakah konten yang kita post orang itu suka atau orang itu nggak suka. Nah, ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau menurut aku, ketika ada komentar negatif, tapi yang kurang lebih itu tuh bisa membangun, nah itu kita bisa menjadikan motivasi. Misalnya, jadinya tuh lebih menjadi motivasi. Tapi ketika menurut kita sendiri komentar negatif itu tidak bisa diterima atau nggak bisa diterima ke dalam kita, nggak bisa jadi masukan buat kita, menurut aku lebih baik hiraukan komentar negatif itu, karena kadang tuh ketika kita mendengar komentar negatif, ada yang stres, ada yang kayak merasa makin insecure kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada dari kalian yang merasa seperti itu, bisa tutup kuping aja, tapi itu tergantung pribadi masing-masing ya. Menurut aku seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Leoni, dan mungkin saya bisa sedikit menambahkan dan juga mempertebal bahwa harus diingat bahwa kita sebagai pemilik akun memiliki hak untuk memilih siapa saja orang yang mengikuti kita. Jadi apabila mungkin ada komentar-komentar yang nyinyir untuk post unggah dengan padahal kita tidak menyinggung sama sekali, ingat kita punya hak untuk bisa memblok, tidak menghiraukan, memblok hingga melakukan report terhadap aksi tersebut ya. Jadi jangan sampai lupa. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir ditujukan untuk Natalin. Datangnya dari Mompo. Datangnya dari Mompo. Pertanyaan terkait keamanan digital. Apa perbedaan bahaya kejahatan di ruang digital dengan dunia nyata bagi kaum yang masih awam akan hal tersebut? Silakan mungkin bisa ditanggapi Ibu Natalin. Bisa diulangi pertanyaannya, Mas? Baik, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara bahaya kejahatan di dunia digital dengan di dunia nyata, Ibu? Oke. Biasanya di
dunia digital itu masih banyak, memang kita semuanya kadang-kadang banyak memiliki smartphone, tapi kadang kita tidak pandai untuk membedakan perbedaan penipuan yang ada di ruang digital. Sedangkan untuk di kehidupan nyata itu lebih mudah untuk mengidentifikasi apakah itu penipuan atau tidaknya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Natalin. Semoga jawaban ini dapat membantu kita untuk bisa memilah dan juga memilih kejahatan di dunia nyata dan juga di dunia digital. Yang seharusnya sebenarnya memang apakah perlu untuk kita bisa membedakan kejahatan di dunia nyata dan juga di dunia digital? Saya rasa memang sebenarnya tetap semua adalah tetap sebuah kejahatan. Namun di era digitalisasi saat ini kita juga perlu untuk menambah pemahaman kita berkaitan dengan apa saja sebenarnya jenis-jenis kejahatan digital. Kita bisa terhindar dari kejahatan digital tersebut. Dan terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Saya harap untuk tetap di tempat, karena saya saat lagi ingin mengajak Anda untuk berfoto bersama dengan seluruh peserta. Dan juga untuk Anda, para peserta, silakan nyalakan kamera videonya, karena saat lagi saya ingin mengajak Anda untuk berfoto. Namun sebelumnya saya ingin bacakan kesimpulan terlebih dahulu pada webinar kali ini terkait dengan materi yang disampaikan oleh Master Romi, bahwa memang literasi digital ini begitu penting agar kita dapat melek digital dan juga untuk bisa menggali berbagai potensi atau peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan bukan hanya itu, namun juga penting untuk bisa menghindarkan kita dari aksi-aksi dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanipulasi pikiran kita melalui jarak jauh agar kita terhindar dari kejahatan cyber. Dan materi yang kedua dibawakan oleh Bapak Daniel, bahwa yang paling penting adalah untuk kita bisa mengoptimalkan seluruh materi yang ada di dunia digital yang begitu melimpah berkaitan dengan bagaimana tren-tren atau isu yang ada yang kita kolaborasikan dengan materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa didik agar kegiatan belajar mengajar dalam bentuk virtual dapat berjalan bukan hanya dapat berjalan efektif, namun juga dapat berjalan atraktif, ya, agar kualitas dari kegiatan belajar mengajar secara daring dapat tetap terjaga. Dan memang pentingnya peran dari semua pihak untuk bisa bersama-sama meningkatkan literasi digital kita, mulai dari tenaga pendidik, siswa didik, hingga pihak-pihak pemerintah terkait. Dan juga untuk materi yang ketiga yang tadi dibawakan oleh Kak Leoni, bahwa yang paling penting sekarang sebelum sharing, posting yang penting, jangan yang penting posting. Penting juga untuk kita melindungi data pribadi kita. Ini juga bersinggungan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Natalin, bahwa untuk kita tidak asal klik, verifikasi terlebih dahulu. Jangan panik, tetap tenang, dan yang paling penting jangan asal share, apalagi data-data yang bersifat personal atau mungkin pribadi. Literasi digital di sini tentu berperan penting untuk bisa meningkatkan pemahaman kita untuk lebih berhati-hati lagi sebelum mengunggah ataupun sebelum bertindak atas segala sesuatu yang ada di ruang digital. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada webinar kali ini. Saat ini kita akan berfoto bersama, namun saya akan sebutkan terlebih dahulu 10 nama calon pemenang yang berkesempatan untuk mendapatkan total hadiah senilai 1 juta rupiah. Masih calon ya, karena nanti nama-nama tersebut akan diverifikasi kembali oleh panitia untuk memastikan bahwa nama-nama tersebut belum pernah mendapatkan hadiah sebelumnya. Namun apabila ditemukan nama yang sudah pernah mendapatkan hadiah sebelumnya, baik pada webinar kali ini atau pada webinar sebelumnya di tempat yang lain, maka otomatis nama tersebut akan digantikan dengan peserta yang lain. Nama-nama tersebut ada Fitri Nur Endang, Apriyadi, Lorencia Titania, Mompo, Wiji Putri, Julius Yonata, Muhammad, Maria Sartinin, akun Instagram @lilis_srimurni, dan juga akun Instagram @hipnobanglubis_official. Nama-nama tersebut akan diverifikasi kembali oleh panitia. Pastikan data yang Anda kirimkan benar agar nanti dapat dihubungi kembali oleh panitia. Dan untuk Anda yang mungkin yang ingin mendapatkan informasi lengkap mengenai webinar Indonesia Makin Cakap Digital atau ingin melakukan verifikasi terkait dengan hadiah, Anda bisa langsung follow atau mengikuti akun Instagram @litdik.kalimantan. Baik, kalau begitu, sebelum saya menutup webinar pada sore hari ini yang begitu luar biasa,
saya ingin mengajak kita semua untuk kita tutup webinar kali ini dengan berfoto bersama, bersilaturahim bersama dengan seluruh narasumber. Kamera video sudah dinyalakan, sudah bisa ya? Oke, kali ini hitungan ketiga kita berfoto bersama, tunjukkan pose terbaik Anda. Hitungan ketiga dari saya. 1, 2, 3. Oke, baik. Masih ada lagi? Ada lagi? Silakan slide selanjutnya boleh dipasang, dinyalakan kamera videonya, sudah bisa? Oke, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berfoto, namun dengan pose membentuk huruf L untuk jari jemari Anda. Kita tunjukkan semangat literasi digital kita ya. Anda mungkin peserta dan juga narasumber, boleh saya minta bantuan untuk bisa membentuk huruf L untuk kita tunjukkan semangat literasi digital kita kepada semuanya, agar kita makin semangat untuk bisa belajar memahami ruang digital. Sudah siap? Hitungan ketiga dari saya. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup? Ya, terima kasih banyak kalau begitu untuk segala partisipasinya. Ingat, sekarang waktunya untuk Anda bisa mengisi daftar hadir dan juga mengerjakan pretest dan juga post-test untuk mendapatkan e-certificate-nya. Tinggal klik link yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui chatroom. Dan juga jangan lupa untuk Anda mengunduh aplikasi Siberkreasi melalui Play Store dan juga App Store untuk mendapatkan berbagai layanan literasi digital secara gratis. Semoga acara sore hari ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya, untuk bisa kita rasapi sekaligus kita implementasikan agar kita makin cakap digital. Sampai berjumpa kembali dalam webinar Indonesia Makin Cakap Digital bersama Siberkreasi selanjutnya. Saya Reza Rahman, pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu
Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.